nangis. Saya tak buka tangannya. Sabar ya, sabar. Ini duri melo le. Ayo. Nah, kok kira nih banget. Oh, NPK loh. Rene dhewe. Kok rene banget? Lagi jadi. Ya. Yo. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu ke kamera gitu. Nama kamu, semester, jurusannya apa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denisa Syifa Amelia, biasa dipanggil Amel. Saya jurusannya pertanian. Terus semester 4. Kalau saat ini lagi ikut aktivitas akademik apa? Saya kalau aktivitas sih sebenarnya kalau akademik jarang ya. Tapi saya lagi coba ikut ini Agri Explosion. Boleh dijelasin sedikit Agri Explosion itu apa? Itu aku tuh. Itu tuh AGX itu tuh kayak lomba tingkat internasional gitu. Ya, gitu. Iya, setahu saya gitu ya. Oh gitu. Kalau selama masa kuliah nih, kamu tuh pernah nggak sih ngerasa lelah atau capek gitu sama aktivitas yang ada di kampus? Pastilah, soalnya kan saya sendiri tuh laju kan, dan ini tuh kayak semester 4 akhir ini tuh kayak hektik banget sama praktikum, kayak malamnya ada responsi, padahal hari ini nggak ada mata kuliah sama sekali. Jadi kan aku kan yang anak laju nih harus ke Solo kurang lebih 1 jam lah. Nah itu sangat nguras energi, apalagi kalau besoknya tuh masuk pagi sih. Gitu. Nah menurut kamu tuh penyebab utama yang kamu capek itu apa? Mungkin karena faktor utamanya itu pastinya perjalanan yang jauh. Terus sama itu, kalau di jalan tuh kayak kepikiran sama tugas-tugas sih. Itu yang kayak mungkin capek, lelah di fisik juga, tapi sama mental juga gitu. Terus gimana sih perasaan kamu kalau misalnya banyak tugas, ujian atau tuntutan akademik yang kamu tangkap tugas laporan tugas laporan di satu waktu satu tempat satu waktu loh, terjadinya barengan nih tapi Ya ngono piye? Terjadi barengan selama di satu tempat yang sama. orang ngono tuh satu tempat. Ya bagaimana sih perasaan kamu untuk kalau dapat tugas kuliah, ujian, praktikum gitu tuh di DL-nya tuh deket-deketan gitu, perasaan kamu gimana? Pasti yang pertama itu aku tuh pusing. Yang pertama pusing, terus kayak sering juga curhat ke bapak ibu, ke teman-teman kalau capek karena DL-nya tuh kayak dekat-dekat gitu kan. Terus pastinya juga kayak diburu-buru sama koas, jadi kayak mentalnya kena. Kamu ini gak sih pernah ngerasa kehilangan motivasi buat belajar atau ngerjain tugas itu? Boleh gak ceritain? Sering. Gimana tuh? karena kalau kebanyakan tugas itu kan kayak pusing ya, mulai dari mana. Terus aku kayak kepikiran apa nggak usah dikerjain. Terus aku pernah kayak gitu karena DL tugas praktikum kan banyak, terus kayak terjadi barengan sama tugas itu mata kuliah biasa gitu dari dosen. Terus aku pernah kepikiran kayak daripada sorry
pernah kepikiran daripada aku ngerjain tugas mending aku kayak scroll TikTok aja nggak sih, kayak bisa buat refreshing mata, kayak window shopping gitu kan. Itu sih. Gitu. Mm-mm. Kalau capek gitu kan, misalnya kamu lelah fisik, lelah mental gitu tuh ngaruh nggak sih ke prestasi akademik kamu, misalnya keaktifan di kelas atau nilai yang kamu dapat dari dosen itu mempengaruhi kamu nggak? Ngaruh, soalnya kan kalau capek fisik sampai mental kan kayak kita kan jadi nggak fokus gitu loh. Kalau misal ada UAS kita tuh ngerjain jadi nggak fokus karena kita sakit gitu. Capek dulu gitu, Benar. mikirnya kemana-mana. Jadi nggak fokus. Kita ikat tangan ya. Insyaallah. Kalau hubungan kamu sama keluarga kamu selama menjalani perkuliahan itu gimana sih? Masih bagus-bagus aja atau ada salah satu keluarga kamu yang nggak ngedukung kamu kuliah di jurusan ini? Eh, sebenarnya bagus-bagus saja, karena kalau aku ngeluh capek ke keluarga kan juga diberi dukungan gitu kan. Ya. Tapi ada masanya kayak kan yang nyuruh saya masuk ke pertanian itu bapak saya ya. Saya pernah kayak nyalahin bapak saya kenapa saya dimasukin ke pertanian, padahal kan tahu sendiri kalau pertanian banyak sekali praktikumnya gitu. Iya gitu. Mm-mm. Tapi pernah berantem nggak? Pernah. Karena saya merasa salah jurusan gitu. Mantap. Terus Bapak ini kalau sikit-sikit kuwi susah. Ya lanjut. Terus bentuk dukungan apa sih yang paling sering diberi dari keluarga buat kamu? Mungkin kayak misal saya ditargetin, misal nih saya ngeluh capek ke orang tua saya, terus nanti misal ibu saya kayak janjiin nanti kalau kamu udah nyelesain tugas kita beli apa gitu, kayak dikasih self reward gitu. Anjay, gokil. Makasih. Seberapa sering sih kamu nyeritain masalah perkuliahan ke keluarga kamu? Kalau ke keluarga sih saya jarang ya. Kayak sebulan paling 3 kali 2 kali. Kalau teman sering, soalnya kan kalau ke keluarga kayak ada batasannya gitu. Kalau ke teman kan kayak sama teman jadi kayak akrab, relate gitu ya. Apalagi kan sering ketemu dan satu kelas juga pasti kan ngerasain hal yang sama kayak yang kita rasain. Kalau menurut kamu sendiri tuh dukungan keluarga mempengaruhi atau membantu kamu mengurangi rasa kelelahan buat saat kuliah gitu nggak? Membantu sih, mempengaruhi juga karena apa ya? Soalnya nek keluargaku mempengaruhi soalnya aku kayak misalnya ibu aku cuma sebagai larang-larang tapi aku udah semangat kuliah. Itu mempengaruhi sih, karena saya tuh kalau misal kecapean tuh saya mikir kayak yuk kasihan sama orang tua saya udah bayar UKT mahal-mahal, apalagi kan mandiri pasti ada uang gedungnya. Kasihan kalau misal saya malas-malesan di perkuliahan. Saya tuh mencoba buat nggak males kayak mencatat kalau lagi kuliah gitu. Karena saya ingat perjuangan orang tua saya gitu. Nanti rasa. Terus pernah nggak sih kamu dihadapin di suatu situasi ketika dukungan keluarga itu bikin kamu lebih semangat buat jalanin kuliah? Maksudnya Motivasi situasi pas kowe iki lagi kesel banget terus kowe ngomong ning ibumu bapakmu terus ngerti motivasi terus kowe dadi semangat ada kayak misal saya tuh lagi capek banget, terus saya curhat nih ke orang tua saya, terus saya dikasih kayak wejangan motivasi gitu. Nah wejangan dari orang tua itu bisa membuat membuat apa?
Ya, motivasi kuliah naik. membuat motivasi kuliah saya tuh naik gitu sih, kayak mengerjain tugas jadi semangat berangkat kuliahnya walaupun PP gitu. Nah itu. Hmm, Kalau sebaliknya gitu gimana? Kamu pernah nggak sih nggak dapet dukungan dari keluarga atau malah disalahin gitu? Kenapa sih milih jurusan ini gitu? enggak sih, karena kan saya nurut ya sama orang tua, jadi saya nggak pernah digituin. Ah gitu. Paling sering yaitu dikasih motivasi biar semangat, jangan sampai nyerah gitu kuliahnya, diselesain sampai akhir gitu. Menurut kamu sendiri seberapa penting sih peran keluarga buat menghadapi mahasiswa menghadapi masalah-masalah kelelahan fisik sama mental ketika kuliah? Menurut saya penting banget, karena saat kita capek menghadapi tugas gitu, kita bisa meluangkan apa yang kita rasain ke orang tua gitu. Jadi kita dikasih dukungan, semangat, dikasih motivasi, terus nanti kita dikasih kayak tadi, dikasih hadiah saat udah nyelesain tugasnya gitu. Terus kamu punya saran gak buat mahasiswa atau mahasiswi yang lagi mengalami academic burnout atau kelelahan fisik mental saat kuliah? Saran saya sih kalau lagi kelelahan fisik kayak burnout gitu, kamu bisa curhat ke orang-orang yang ada di sekeliling kamu, jangan sampai dipendam sendiri, karena banyak kasus yang kayak kita nggak punya teman curhat terus kita jadinya kayak bunuh diri gitu. Iya, jadi tertekan banget Iya ya. benar, karena nggak ada teman buat curhat. Kurang Mamat suami tambahkan apa? Kayaknya 11 menit tuh. aku akhirnya tak kayak bilang hilang pleng gitu. Ah, strategi apa sih yang biasanya kamu pakai buat menghadapi masalah mental, masalah kelelahan fisik mental saat kuliah? Strategi saya sebagai anak PP, yang pertama pasti saya akan pijet. Terus pijet ini kok Pijet, panggil orang tuh buat ke rumah buat pijetin, karena kan capek gitu ya. Terus strateginya dengan kayak curhat ke temen yuk, terus self reward buat belanja barang yang aku sukain, karena kalau belanja gitu bisa ngilangin stres. Terus apa lagi yang sama makan ini sih, makan sesuatu yang manis itu bisa ingatin mood menurut aku. benar-benar. Kalau kamu pernah nggak sih mempertimbangkan itu untuk mengambil cuti kuliah gara-gara masalah capek mental, capek fisik saat kuliah gitu? Belum pernah sih. Kan kuliah tuh satu semester kan cuma 6 bulan, dan itu cutinya kadang kalau habis puas kan cutinya 2 bulan. Nah selama 2 bulan itu aku manfaatin buat healing gitu, pergi ke tempat yang belum pernah aku datengin. Kayak misal kemarin aku capek sama tugas kuliah, aku putusin buat naik ke Nongkrang, buat apa ya, buat menghirup suasana udara yang baru gitu. Udah segar. Iya, mulai Terus kenalan. lanjut ya. Siapa sih anggota keluarga yang paling sering memberi dukungan? Ibu sih, karena kan saya sering curhatnya ke ibu daripada ke bapak saya gitu. Soalnya sama-sama cewek. Benar, sama-sama cewek dan sama-sama ngerti pastinya sama perasaan anaknya gitu. Betul. Terus anggota keluarga gitu sering nanyain gak sih IPK kamu berapa gitu? Kalau misalnya turun gitu kena marah atau enggak? Alhamdulillah nggak pernah. Tapi Berarti saya sendiri yang ngasih tahu mereka kayak, bu IPK aku segini, IPK aku segini. Aku pernah di sisi mana IPK aku turun, dan ibu aku cuma bilang ya udah semangat belajarnya lagi, jangan sampai malas-malasan. berarti Usahain. didukung terus ya. Benar, nggak pernah kayak dimarahin itu, nggak pernah. Nah misalnya
kamu bisa mengubah sesuatu dari di sistem perkuliahan gitu biar mahasiswa nggak mengalami burnout itu kamu bakal ubah apanya tuh? Kalau aku ininya sih kalau buat praktikum, karena kan praktikum kebetulan di praktikum PKP pertanian ini tuh kalau praktikum tuh sering banget barengan sama UAS gitu. Terus sering kan habis UAS kan pastinya kan libur. Jadi kayak deadline-nya tuh kayak cepet banget. Jadi kayak merasa bikin mahasiswanya jadi stres. Saran aku sih kalau kayak gitu mending praktikumnya sebelum UTS, karena kan habis UTS kan pastinya kan kita masih masuk. Jadi deadline-nya bisa diperpanjang gitu. Ya, gitu ya. Oke, pertanyaannya cukup segitu aja. Makasih ya Mbak Amel. Sama-sama Mbak Farida. Semeste, watashi wa. Kok turun tau kucing?